Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin tarakana lil mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu illa hadikallahu sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, mungkin berselang ya dengan bab lainnya. Hari ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu bab syarah makna salat atau penjelasan makna dari salat kita. Tujuannya adalah agar kita lebih menjiwai, lebih memaknai kembali arti dari salat kita, baik bacaan ataupun gerakan ataupun lain sebagainya. Dan hari ini di catatan sini kita masuk ke rukun yang berikutnya, yaitu ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud ini fokusnya adalah ketundukan. Ruku, sujud itu fokusnya ketundukan. Makanya ruku itu tungkul, ruku itu nunduk, ruku itu merendah. Sehingga makna yang harus hadir ketika kita ruku dan sujud adalah ketundukan, kepatuhan, kehinaan, kerendahan. Maka kenapa di dalam ruku dan sujud tidak boleh baca Quran? Karena ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, aku dilarang membaca Quran ketika ruku dan sujud. Aku tidak diperkenankan oleh Allah membaca Quran saat ruku dan sujud. Kadang kita merasa Al-Fatihahnya belum paten, dibaca di ruku. Kadang-kadang ada yang begitu, karena ragu, karena was-was dan sebagainya. Atau ketika sujud juga baca Quran. Nah, ini ada hadis yang cukup jelas. Rasulullah SAW bersabda bahwa ini nuhitu, aku dilarang, tidak diperkenankan oleh Allah untuk membaca ayat Quran di saat ruku dan sujud. Filosofi maknanya adalah karena sujud itu dan ruku ketundukan, kepatuhan, kehinaan, kerendahan. Sementara Quran itu derajatnya tinggi, makomnya itu makom yang tinggi. Maka Quran hanya dibaca saat berdiri, yaitu ketika Al-Fatihah ataupun membaca surat setelah Al-Fatihah. Begitu kata para ulama. Maka di dalam ruku hendaklah kita menghindari yang namanya membaca ayat Quran, karena Quran itu suasananya adalah suasana pengagungan, suasana kemuliaan. Sementara ruku dan sujud, suasana yang harus dibangunnya itu adalah ketundukan, kepatuhan dan kerendahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruku dan sujud, doa yang diajarkan kepada kita itu adalah tasbih. Tasbih. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saya akan bacakan beberapa bacaan ruku yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama ada bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Itu bacaan yang pertama berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian bacaan yang kedua saat kita ruku adalah subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Itu terdapat di dalam penjelasan begini juga berdasarkan perintah-perintah Al-Quran terkait dengan memuji Allah SWT. Lalu bacaan yang ketiga ini paling panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asmi wa mastaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Panjang. Ayat di riwayat Sahih Muslim. Mangga kembali panjang mangga pondok oge aya. Nah, silakan. Kita biasa yang itu subhanallah bil azim wa bihamdi, itu yang paling gampang. Kenapa tasbih? Jadi kita jelaskan di sini. Tasbih itu memiliki beberapa makna atau memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, tasbih itu adalah syiarul malaikah.
Tasbih itu merupakan syiar para malaikat. Tasbih itu syiar para malaikat. Yang kedua adalah tasbih itu zikrun likulli ma khalaqallah. Tasbih itu adalah zikir seluruh makhluk Allah di muka bumi, di langit, di semesta, di seluruh yang telah Allah ciptakan, itu zikirnya adalah subhanallah. Sampai virus, sampai bakteri itu berzikir subhanallah. Sel di dalamnya lagi ada inti, sel di dalamnya lagi ada segala macam, itu berzikir subhanallah. Belum yang besarnya, semesta, langit, bumi, planet dan lain sebagainya, galaksi, seluruhnya itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun, dan tidak henti-henti mereka itu terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Tasbih itu juga bermakna syiarul ubudiyah. Tasbih merupakan syiar penghambaan kita kepada Allah. Tasbih adalah syiar penghambaan kita kepada Allah. At-tasbih syiarul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, at-tasbihu sababun lin najat. Tasbih itu merupakan sebab keselamatan. Berapa banyak para nabi yang diselamatkan karena membaca tasbih. Membaca tasbih Allah selamatkan. Nabi Ayub diuji memuji tasbih. Nabi-nabi yang lain juga ketika diuji dengan bala, dengan musibah, dengan kaumnya yang susah diatur dan sebagainya, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya tasbih ini adalah zikir yang paling mendasar bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Seluruh nabi yang diuji itu membacanya subhanakallahumma atau subhanaka inni kuntu minaz zalimin, selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih adalah sebab keselamatan. Falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan dia bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, maka mereka akan dibinasakan. Sebab karena tasbih mereka itulah mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam bala. Jadi kalau kita ingin selamat dari bala dan sebagainya, sering-seringlah kita membaca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sudah banyak kisah para nabi, para rasul, mereka selamatnya dengan tasbih. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesuciannya. Apa makna tasbih? Tasbih itu secara bahasa artinya sabaha. Sabaha yasbahu, lalu ditadifkan sabaha yusabbihu tasbih. Sabaha yusabbihu tasbihan. Dari akar kata sabaha yasbahu. Artinya apa? Ada dua arti. Yang pertama, sabaha itu berenang. Ya, sama. Berenang, sabaha yasbahu. Makanya kolam itu bahasa Arabnya misbah. Kenapa berenang? Karena seluruh makhluk Allah itu berenang di dalam takdir Allah SWT. Semua makhluk Allah itu berenang di dalam kekuasaan Allah SWT. Maka sepatutnya mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama, tasbih itu adalah berenang. Yang kedua, makna tasbih adalah al-harakatus sahlah, gerakan yang ringan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sedang bertasbih, kalau secara bahasa itu artinya saya sedang melakukan gerakan-gerakan yang ringan. Gerakan ringan. Maka dari pengucapan juga, dari pronunciation itu, tasbih subhanallah ringan. Subhanallah ringan. Beda dengan penekanan yang lain. La ilaha illallah. Itu nafiyun wa isbat rukunnya. Harus dua. La ilaha illallah itu harus dua. Kalau satu tidak sah. Harus dua. Nafiyunnya la ilaha, isbatnya illallah. Jadi kalau ada yang membaca tiba-tiba illallah, tidak dengan la ilahanya, tidak sah la ilahanya. Harus dua. Rukun kalimat thayyibah itu, kalimat tauhid itu kata para ulama dua. Nafiyun wa isbat. Rukun nafi dibaca la ilaha, rukun isbat dibaca illallah. Begitu juga dalam azan, dalam qomat tidak sempurna pembacaan ini. Misalkan la ilaha illallah tidak pas, harus la ilaha illallah. Harus ada nafiyunnya, harus ada peniadaannya, negasinya harus jelas. Baru setelah itu illallah. Itu secara lafaz harus ada nafiyun, harus ada isbatun. Baru sah itu pengucapan zikir la ilaha illallah. Yang kedua adalah kita mesti mengilmui makna itu. Apa dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian dengan la ilaha illallah. Ilmuilah kalimat itu, karena itu akan menyelamatkan.
Ilmuilah. Fa'lam itu di sana artinya alim ya'lamu fa'lam. Ilmuilah kalimah la ilaha illallah, baru kita akan selamat. Saat kita di mizan dalam timbangan amal kita, ada orang yang timbangannya itu berat kepada keburukan atau sama baik buruknya. Lalu saat itu turunlah dari langit sebuah kartu. Sanes kartu BPJS, sanes kartu KIS, sanes kartu bansos atau PKH sanes. Yang turun itu sebuah bitokoh, sebuah kartu berlafazkan la ilaha illallah. Maka orang yang sering-sering menzikirkan la ilaha illallah dengan benar, dia akan mendapatkan sebuah kartu. Itu namanya kartu tauhid, kartu tauhid la ilaha illallah. Maka jangan bosan-bosan, jangan kurang kita menzikirkan la ilaha illallah setiap waktu dan setiap masa, setiap jenak yang kita bisa lakukan. Itu makna tasbih yang kedua. Berenang yang pertama, yang kedua gerakan ringan, itu tasbih. Maka tasbih itu meskipun berat kandungannya, tapi pengucapannya ringan. Subhanallah. Kan ada hadisnya, 2 kalimat yang mana ringan di lisan. Paling ringan di lisan itu khafifatani ala lisan, sakilatani ala mizan. Tapi berat timbangan di mizannya luar biasa, mengalahkan beratnya langit dan bumi. Habibatani ila rahman, sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. 2 ini. Habibatani ila rahman. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah. Ada di riwayat lain subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kalau riwayat yang satunya lagi subhanallah walhamdulillah, ini pahalanya itu memberati ataupun memenuhi langit dan bumi. Memenuhi dan memberati langit dan bumi. Kalau dengan lafaz yang maknanya sama tapi beda bentuk lafaznya, subhanallah wa bihamdi, itu adalah dia mendapatkan satu ampunan dosa bagi seluruh dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Lalu yang kedua, dengan membaca subhanallah wa bihamdi, dia akan mendapatkan tadi fasilitas tadi, diringankan mizannya, lalu pahalanya juga sangat besar sekali. Makna-makna hadis itu menunjukkan kepada kita motivasi agar minimal lidah kita ini tidak berat mengucapkan zikir yang paling ringan, baik dengan subhanallah wa bihamdi, maknanya sama dengan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah itu pahalanya seisi langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdi itu pahalanya sangat memberatkan timbangan mizan kita di yaumil akhir. Silahkan diamalkan zikir yang ringan ya. Tasbih, berenang. Kita berenang di dalam takdir Allah SWT. Kita berenang di alam semesta yang Allah ciptakan. Kita berenang di semesta yang Allah ciptakan dengan tasbih kita. Saat kita berenang dengan tasbih, maka kita seirama, satu simfoni dengan semesta. Kalau kita sering baca tasbih ya, orang yang sering baca tasbih, dia membersamai alam semesta, memandangkan zikir yang mulia itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu makna tasbih secara bahasa dan tasbih secara istilah. Kalau di Quran disebutnya zikrullah itu sebanyak-banyaknya sering. Kemudian dilanjutkan dengan bertasbihlah pagi dan petang. Ya. Itu maksudnya apa, pagi dan petang? Pagi dan petang itu zikir sore dan zikir pagi. Ya. Zikir pagi dan petang. Maksud saya kalau bertasbih itu pagi dan petang lah gitu. Iya. Pagi dan petang tiap saat. Ya, tasbih itu zikir maksudnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian di saat pagi dan saat petang. Itu membaca tasbih, dan tasbih itu kan dalam rangkaian zikir kan. Ada tentunya di Rasulullah SAW dalam rangkaian zikir itu kita di dalamnya ada tasbih. Jadi jangan dibentrokan antara misalkan bacalah zikir sebanyak-banyaknya dengan bacalah zikir pagi dan petang. Itu ya sama, itu juga. Waktu utama supaya kita memulai hari dengan kebaikan zikrullah. Lalu kita mau menutup hari di sore hari dengan zikrullah. Tapi pada intinya zikir itu dibaca setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Makanya ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu fi kulli ahyani. Kata Aisyah,
Nabi Rasulullah SAW itu selalu berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Fi kulli ahyanihi, fi kulli awqatihi, fi kulli waqtihi, zikir. Adapun penekanan di pagi dan sore itu karena pagi dan sore itu memiliki kemuliaan waktu. Pagi dengan sumpah Allah wa duha, sore dengan sumpah Allah wal asri. Waktunya mulia. Maka pagi dan sore kita membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak sama sekali tidak ada pertentangan antara perintah zikir sebanyak-banyaknya, yaitu zikirullah zikran katsira, dengan perintah Allah wasabihu bukratan wa asila. Itu maknanya sama. Maknanya sama. Tidak tidak dipahami berbeda. Ya, mau zikir setiap waktu dengan zikir pagi sore ya sama. Kalau orang zikir setiap waktu itu pasti zikir pagi dan sore juga. Ada hadis yang tadi saya bacakan, kasyafa Rasulullah SAW as-sitarata wan nas suhufun khalfa Abi Bakar. Faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashirati nubuwah illa ru'yas salihah. Nabi pernah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya mubasyiratun nubuwah, berita dari kenabian, wahyu maksudnya, itu sudah tiada. Lam yabqa, tiada, sudah enggak ada. Illa ru'yas salihah, kecuali ada mimpi yang baik. Jadi wahyu itu sudah berhenti, wahyu sudah terputus, tinggal mimpi yang tersisa. Makanya dalam ajaran kita mimpi itu ada 3. Ada ru'yah sholihah dalam Sahih Bukhari. Ada ru'yah sholihah, mimpi yang baik. Yang kedua ada ru'yah syaitoniyah, mimpi dari setan. Yang ketiga ada adghas ahlam, mimpi yang sama sekali nggak ada artinya, bunga tidur saja. Nah, untuk mimpi yang baik itu adalah sesuatu yang masih tersisa setelah wahyu itu telah tiada. Berarti kalau ada mimpi yang baik itu ada pertanda baik baginya. Para ulama sering mengatakan kalau kita melihat orang tua kita yang sudah meninggal, kemudian dia dalam keadaan yang baik, menggunakan baju putih, dia sholat, dia di masjid, atau dia sedang mengikuti ceramah dan sebagainya, atau mungkin mendengarkan khutbah, atau di Masjidil Haram, maka itu pertanda bahwa di alam kuburnya dia dalam keadaan baik. Itu dalam hadis bahasanya orang-orang beriman lilladzina amanul husna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang beriman itu punya 2 kabar gembira. Orang beriman punya 2 kabar gembira. Yang pertama, kabar gembira di dunia berupa rezeki yang luas, kesehatan, kemudian keluarga yang baik, kemudian usaha yang membawa berkah, karir yang bagus. Itu namanya busyra ula. Kabar gembira yang pertama. Wafil akhirah, dan ada kabar gembira yang lebih besar nanti di akhirat, yaitu surga, memandang Allah, kemudian diberikan keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan. Maka kalau ada orang beriman kaya di dunia, maka itu adalah kabar gembira yang Allah berikan pertama di dunia untuk nanti diberikan lebih besar di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang fasik atau bahkan orang kafir mendapatkan keluasan dunia, apa kata Nabi? Idza ra'aita, kalau kamu melihat ada ahli maksiat tetapi uangnya melimpah, hartanya melimpah, sehatnya bagus, apa kata Nabi? Fahuwa istidraj. Fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, sebuah penangguhan dari Allah Ta'ala, diberikan jor-joran untuk nanti diambil sekaligus tanpa aba-aba dan menyakitkan dia, sebagai hukuman dan sanksi kepada orang tersebut. Nanti di akhirat tambah lebih parah lagi. Maka orang-orang beriman yang Allah takdirkan dia itu senang di dunianya, itu adalah busyra al-ula, busyra pertama yang Allah berikan sebelum dia meninggal dunia. Dan nanti di akhirat ada busyra kubra, ada busyra yang lebih besar lagi, yaitu surga dengan segala macam kenikmatannya. Itu perbedaan cara pandang kita kepada orang beriman. Orang beriman kalau senang di dunia itu tandanya dia sedang diberi kabar gembira yang pertama untuk nanti diberi lagi. Karena ada orang sering menyalahkan diri, begini mengatakan bicara, saya ini dari kecil sampai umur segini tidak pernah Allah kasih cobaan. Ada yang bilang itu pernah. Saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah mengalami cobaan, tidak pernah ada kesusahan. Dan sekarang pun dia memiliki usaha yang omset per harinya itu 1 miliar sehari. Sebulan berapa? Saya tidak pernah mengalami kesulitan sama sekali dalam hidup saya. Dia bilang begitu. Saya curiga jangan-jangan ini Allah semua kumpulkan kebaikan saya itu di dunia gitu, untuk tidak dibalas di akhirat. Jadi dibrokon di dunia gitu, sudah akhirat nanti gak ada jatahnya. Itu salah.
Itu pemikiran salah dan menyalahkan diri sendiri yang tidak perlu. Karena Allah sudah menyatakan dengan tegas, lilladzina amanu, orang-orang beriman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka punya dua kabar gembira. Kabar gembira di dunia dengan kesehatan, dengan harta benda, dengan pangkat, dengan segala macam, wal akhirah, dan nanti di akhirat diberikan lebih besar lagi. Itu namanya busyra mukmin. Ada busyra di dunia, busyra di akhirat. Adapun kalau orang selain mukmin, nah itu mungkin yang dikatakan istidraj itu. Kalau kita melihat orangnya ahli maksiat, zalim lagi, korup lagi, atau lainlah sebagainya gitu, berkuasa dan sebagainya, dikasih terus keluasan dari Allah SWT, maka ketahuilah fa'alam annahu istidraj. Itu adalah sebuah istidraj, bentuk penangguhan Allah untuk nanti diambil sekaligus dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dalam sebuah ayat begitu. Saat mereka lupa kepada Allah, falamma nasu nasia. Saat mereka lupa, falamma nasu ma dzukiru, lupa dari ajaran Allah. Saat mereka lupa dari ajaran Allah, apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu dunia. Jadi bisa jadi saat kita meninggalkan sholat, dunia dibuka, bisa jadi. Bisa jadi saat kita tidak ngaji Quran, buka di dunia buka. Bisa jadi saat kita maksiat kepada Allah, dunia dibuka, bisa jadi. Karena ayatnya begitu. Falamma nasu ma dzukiru, saat mereka lupa dengan ajaran Allah, fatahna alaihim, kami buka dunia bagi dia. Nah, kamari mah teu subuh dagang teh laris. Ada ayeuna subuh ada dagang teh kieu gitu. Kok ada kan? Kemah mau subuh lah, dagangan laris ke subuh. Begitu lu. Misalkan gitu. Malah. Kamari mah abi teh ngajaga tina riba teh. Teu teh aya untungan segala. Ayeuna ribana digendar, untung balatak dengan mana. Tah eta sudah ayat ingatkan. Ada orang ketika lupa dengan Allah, Allah kasih dunia bisa-bisa tuh. Falamma nasu ma dzukiru Allah bersih. Hatta idza farihu, saat mereka menikmati dengan enaknya semua itu, akhadnahum baghtatan, kami ambil sekaligus. Fa idahum mublisun, tanpa mereka sadari, dengan sakit yang langsung mati, dengan celaka yang langsung binasa, dengan kebangkrutan yang tiada ampun, dan dengan lain-lain sebagainya, atau mungkin dengan keluarga yang hancur. Itu firman Allah SWT bagi orang yang lupa kepada dirinya, lupa kepada Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaab. Maka kita khawatir saat kita meninggalkan Allah, bisa jadi Allah berikan dunia, kita khawatir. Setelah itu Allah ambil sekaligus. Kalau orang beriman itu mau laris mau enggak, sholat itu istiqomah. Kalau orang yang istidraj berbeda. Dia itu ketika dia lupa dengan Allah malah untung, tapi ketika ingat Allah malah rugi. Nah itu hati-hati istidraj. Aduh, tahajud deh. Ini berang mah mucak ini. Nah gitu. Tahajud berang mucak. Tahajud kalah rugi gitu kan. Nah, itu bisa jadi adalah pengejawantahan ayat Rasulullah. Falamma nasu ma dzukiru, saat mereka lupa kepada Allah, Allah buka dunia. Itu yang paling ditakutkan. Maka Nabi SAW bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum." Kata Nabi, aku tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada kalian. Aku tidak pernah khawatir atau takut kalian miskin, itu kata Nabi. Mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang ditakutkan pada kalian, tapi yang ditakutkan adalah tuftah alaikum dunya, dibukakan pada kalian dunia, tapi kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling Rasul takuti. Dibukakan dunia, kalian lupa dengan Allah. Lupa. Kalau fakir, miskin, ripuh, biasanya orang ingat kepada Allah. Tapi kalau sudah dibuka, kadang orang lupa. Maka Nabi mengingatkan, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian, tetapi saat Allah bukakan dunia kepada kalian, lalu kalian lupakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa daratan. Berkaitan juga dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina itu. Janganlah hukum kami jika kami lupa kepadamu. Bukan, ini mah bukan lupa kekeliruan. Kalau lupa dengan Allah itu maksudnya meninggalkan Allah. Falamma nasu, ketika mereka lupa dengan ajaran Allah. Kalau kaya tidak mau bayar zakatnya misalkan, yang merupakan sebuah kewajiban,
zakat itu bukan kemurahan hati tapi kewajiban. Yang itu ya, yang zakat mal itu dengan fitrah. Kalau sedekah itu baru kemurahan hati, mau dilakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian sholat yang merupakan 5 waktu itu aja, bukan yang sunnah-sunnah. Nah, ketika yang wajib-wajib ini ditinggalkan, itu tandanya dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya salabah ya. Contohnya adalah sudah ada dalam sejarah kisah itu. Meskipun kisah itu diperselisihkan oleh para ulama bahwasanya tidak mungkin sahabat Nabi berbuat seperti itu. Itu adanya di zaman setelahnya. Kebetulan namanya sama. Begitu. Allah alam, itu mungkin perlu diteliti lagi cerita itu apakah benar itu salabah yang terjadi seperti itu atau falamma nasu ma dzukiru, saat mereka lupa. Lupa di sini bukan lupa keliru. Kalau yang di la tu'akhidna in nasina itu lupa keliru. Itu lupa keliru. Berbuat kesalahan. Tidak dihaja, tidak disengaja. Pengajakan. Ari nu di falamma nasu menyengaja lupa kepada Allah. Jadi dunia melimpah, jabatan melimpah, kedudukan melimpah, dia lupakan Allah. Kalau yang Al-Baqarah la tu'akhidna in nasina itu memang latar belakangnya itu pertaubatan. Ketika orang bertobat mengatakan la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan kau hukum kami, jangan kau dakwa kami dengan sesuatu yang kami keliru di dalamnya. Gitu. Jadi minta kepada Allah dalam rangka pertaubatan untuk tidak menghisab, tidak menghitung sesuatu yang kami keliru dalam melakukannya. Tapi kalau yang falaman nasu itu orang memang menyengaja menyumpahkan Allah saat dia diberi kenikmatan yang luar biasa. Maka diperkuat oleh hadis Nabi, bukan kemiskinan yang aku takutkan, kata Rasulullah. Yang aku takutkan tuftah alaikumud dunya, dibukakan dunia bagi kalian lalu kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis tadi. Bahwasanya setelah wahyu tiada, yang tersisa hanya mimpi. Mimpi itu adalah 1/70 kenabian. Mimpi adalah 1/70 wahyu. Jadi kalau ada orang mimpi itu ada takbirnya, ada artinya itu mimpi itu. Tapi mimpi orang soleh, hati-hati. Ru'ya solehah, mimpi orang soleh dan mimpinya soleh. Gitu. Itu ada artinya. Ru'ya solehah. Karena itu wahid wasab'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang soleh itu atau mimpi yang baik itu adalah 1/70 wahyu atau 1/70 kenabian. Setelah wahyu tiada, itu berita-berita itu dititipkan lewat mimpi. Mimpi yang baik, mimpi yang soleh, ru'ya solehah. Yang kedua ada ru'ya syaitaniyah, mimpi dari setan. Mimpi diudag-ajag ya. Mimpi diudag nini, mimpi diudag penjahat, mimpi yang menyeramkan, horor, yang bengis, kebengisan, kekejaman dan lain sebagainya, itu ru'ya syaitaniyah. Tujuannya menakut-nakuti manusia. Dan perbuatan menakut-nakuti itu ternyata di antara perbuatan setan yang paling utama. Yulki fi bahasanya itu menancapkan rasa takut kepada manusia, itu kerjaan setan. Kalau ada orang takutnya berlebihan, itu setan sudah menembus hatinya. Orang beriman itu tidak ada yang namanya bisa ditakuti. Takut mungkin, orang beriman mungkin takut, tapi dibuat takut nggak bisa. Orang beriman nggak bisa, karena dia punya Allah. Takut di dalam hati atau sih? Takut alamiah itu wajar. Takut kalau naik motor takut celaka, kemudian kalau malam takut gelap, lewat di jalan serem takut ada begal, itu wajar. Tapi dia dibuat takut, kemudian dia lepas kendali imannya dari dalam hatinya, itu sudah setan sudah menembus hatinya. Karena setan tugasnya itu menancapkan rasa takut kepada orang-orang beriman. Bukan menakut-nakuti bungkelekan, bukan? Bukan. Kalau ditakuti bungkelekan bilang aja sarwa butuh naon mana. Saya pernah ada staf di kampus itu, setelah Ba'da Isya itu orang-orang sudah pulang, tinggal dia sendiri. Di lantai atas itu kan ada kelas, 4 kelas di lantai 3 itu. Ada suara kursi yang saling beradu bertabrakan. Tidak ada orang padahal. Dia biarkan lama, kok nggak berhenti dia ke atas. Pas ke atas, dia mendapatkan sebuah dengar suara gitu. Apa kata dia? Mana yang ulang kagak gua aing? Sarwa butuh ini dia.
Sarua butuh orang di dia gitu. Aing keur gawe di dia mana kecicing geus sarua butuh ulah ngaganggu. Jadi jempe setelah itu nggak pernah terjadi lagi. Jadi kalau ada yang nakut kita di rumah atau di kantor setelah orang pulang di rumah bilang aja sarua butuh. Orang kalau berdasarkan kebutuhan sarua butuh tidak akan dilakuti. Sarwana gitu. Ayeuna kudu gawe jadi satpam, loba nu dipikas serem, loba nu dipikas sieun, tapi dah kebutuh orang lagi kerja. Apa yang mesti takut kepada yang begitu? Orang kita lagi butuh, sama-sama butuh. Orang mau boga kabutuh, eleh kabeh kudu boga kabutuh. Kudu loba kabutuh mah eleh kabeh pasti. Si setan kena sugesti kan. Si setan itu kena mental itu. Wah, bener si eta wah kasihan. Nah, iya gimana ada kasihan karena dia butuh kerja di situ kan. Mengganggu juga tidak mempan bagi dia. Maka setan gagal menakut-nakuti. Yang jelas setan itu diantara tugas utamanya selain menceraikan suami istri yaitu menakut-nakuti orang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Bahwasanya setan itu tugas utama memisahkan suami istri. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Tafriq, firaq. Itu tugas setan. Jadi kalau kita melihat istri tiba-tiba, nah asa tegelis pamajikan kita setan itu masuk. Tiba-tiba hasrat, tiba-tiba enggak nafsu itu setan masuk ke kita itu. Benar sepanggelisna. Dulu tertarik, terhasrat, sekarang enggak, itu setan masuk. Ya guys, ulang. Butut. Nah, itu setan kerjaan. Ini kudu sabar. Cik majikanna sarua deh. Jadi saat kita tidak menyukai istri, tiba-tiba ya saat kita tidak selera dengan istri, saat kita ingin pasya dengan istri, itu setan masuk. Itu tugas utama dia. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dalam surat Al-Baqarah diterangkan terkait dengan Harut wa Marut itu. Dikuatkan dengan hadis Bukhari, ada hadisnya. Setiap hari raja setan, raja jin itu ngumpulin bala tentaranya. Dipanggil. Anu tadi bertugas itu dipanggil, laporan. Apa yang ditanyakan? Kam min zaujin farraqta. Berapa pasang suami istri yang kau pisahkan gitu. Jadi raja jin itu mengevaluasi tugas para jin-jin ini. Evaluasinya butir pertama yang dia tanyakan adalah kam min zaujin farraqta. Berapa pasang yang kau pisahkan? Makanya harus tahu itu jebakan setan, itu godaan setan. Saat kita tidak suka, saat kita ingin masyai, saat kita ingin bertengkar, itu setan masuk ke situ. Dengan nas Al-Quran, teks Quran, dengan teks hadis yang gamblang, yang tidak mau ditafsir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, jelas itu memisahkan suami istri. Yang kedua, kam min zaujin farraqta, berapa pasang yang kau ceraikan. Maka istri kasih tahu, suami kasih tahu kalau ada riak-riak yang dapat menyebabkan pertengkaran, itu setan sedang beroperasi. Setan sedang beroperasi. Menangkalnya ya banyak zikir dan banyak sabar. Zikir dan sabar serta kuatkan ilmu kita tentang karakter masing-masing. Ada sebuah ungkapan, saya pernah cerita kemarin kalau nggak salah. Ada orang yang jadi waliullah gara-gara punya istri galak. Kapalnya galak. Jadi dia itu sabar menghadapi istri yang galak. Jadi wali orang itu. Jadi wali. Karena kesabarannya teruji. Dia sabar dengan makhluk Allah yang namanya wanita yang Allah titipkan kepada dia dan dia bersabar. Dengan kesabaran dan keteguhannya itu dia jadi wali. Subhanallah kan. Jadi sederhana orang itu kalau jadi wali tidak perlu hibur-hiburan ke udara, tidak perlu nyancang dinasai. Menghadapi istri galak jadi wali orang itu. Aduh, subhanallah. Sabarnya muncul, zikirnya muncul, tawakalnya muncul, ikhtiar, pasrahnya muncul kepada Allah. Itu wali, perbuatan wali. Maka berbahagialah orang yang istrinya galak. Tapi kitanya dikasih sabar, berbahagia. Itu mungkin jalan kewalian Bapak itu. Itu mungkin jalan kewalian kita yang ada di rumah. Kesabarannya itu menghasilkan tawadhu, kesabarannya itu menghasilkan rendah diri, kepasrahannya itu, dan dia mengatakan ya Allah mungkin ini ladang pahala saya model begini tuh. Ini ladang pahala saya. Udahlah nanti saya mah menikmati semua ini nanti di surga aja. Bersama 100 bidadari, dalam riwayat lain 70 bidadari. Kan gitu. Disabarin 20 tahun di dunia kan tidak masalah. Nanti ditunggu di sana balasan-balasan. Dalam tafsir ayat famayyaman misqala dzarratin khairan yara
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan memahaminya amalan kecil itu akan dihitung semua. Yang buruk sekecil apapun dihitung, yang baik sekecil apapun dihitung. Ya itu benar. Tapi ada tambahan penafsiran dari itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Hatim, beliau menjelaskan bahwa setiap yang dianggap tidak mengenakan orang beriman nanti ada gantinya di surga. Kullu ma yakrahul mu'min sayajid iwadhan iwadahu fil jannah. Setiap apapun yang tidak disukai oleh orang beriman, Allah akan kasih kompensasinya di akhirat. Setiap apapun yang tidak dia sukai. Jetruk karena batu misalkan, kan tidak disukai kan? Itu nanti ada balasan kompensasinya di akhirat nanti itu. Bagi orang beriman. Tiba-tiba kita lagi naik motor, sebring kita kan? Asap, knalpot batu karena muka kita kan sering kalau naik motor. Setiap ketidaksukaan kita Allah balas, Allah kompensasi. Itu dalam hadis Imam Hatim. Dalam tafsir tadabbur yang kita sering baca itu ada bahwasanya segala apa yang kita anggap tidak menyenangkan ada balasannya di sisi Allah nanti di akhirat. Semua. Aya nu teresep asam urat, aya ganti. Aya ganti. Nu hipertensi, aya ganti gitu. Jadi tenang. Jadi apa namanya? Semua yang kita enggak sukai ada gantinya di sana. Tebeki jengkol aya gantina. Kuhul ka jengkol apa saya tidak menyukai jengkol. Ada gantinya di sana. Segala apa yang kita anggap tidak suka di dunia, Allah akan berikan gantinya di akhirat. Itu namanya iwadan, kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi ketidaksukaan di dunia itu udah sabar aja, jalani saja. Anggap saja nanti di akhirat ada gantinya gitu aja. Nanti di akhirat ada gantinya. Ninggalin di rumah bual bawel ngomel-ngomel nanti ada di sana nih. Di pasean aya gantinya, parabut remote aya gantinya kini itu. Di sisi Allah SWT karena ketidaksukaan kita itu akan diganti. Kenapa? Karena sejatinya Allah menciptakan manusia bukan untuk tidak disenangkan. Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk dibuat susah. Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk dibuat beda mana kaya mana miskin, mana senang mana tidak senang. Allah menciptakan itu semuanya dengan adil. Yang miskin yang tidak senang ada gantinya. Yang sesuatu yang kita tidak sukai ada gantinya. Itu bagian dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu dengan tegas menyatakan setiap yang didapati oleh beriman yang dia tidak sukai ada gantinya di sisi Allah nanti di yaumil akhir, di hari akhir. Jadi jangan berkecil hati dengan kesulitan dunia. Sudah terinstal memang kita ini diciptakan dalam arti kata dengan kesulitannya gitu. Dengan kesulitannya sudah terinstal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lelah dan letih. Capek itu ada terus. Nu gawe capek, nu teu gawe ge capek sarupa. Nu gawe capek Pak, nu teu gawe capek. Nu teu gawe leuwih capek itu. Leuwih capek. Jadi manusia itu tidak ada tidak capeknya karena Allah menciptakan dalam hal itu. Walaqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Kabad yakni capek, lelah, letih. Anu salat capek, nu teu salat ge capek Pak. Leuwih. Anu taklim capek, nu teu taklim ge capek sama. Nu gawe capek, nu teu gawe capek. Jadi mendingan udah jalannya aja yang bisa kita lakukan. Ada manfaat dunia akhiratnya, jalani. Capek itu bagian dari kehidupan. Dan seluruh capeknya kita, karena kita tidak suka dengan capek itu, nanti ada gantinya di sisi Allah SWT di yaumil akhir. Saya sebagai guru ngajar di kampus Imarat, kan ada teori guru itu akan sampai kepada titik tumpul atau titik lemahnya itu 6 tahun. Ada penelitian begitu. Guru itu kalau sudah 5 tahun, dia itu sudah titik jenuh lah bahasa orang. Titik yang sudah udah kali itu teh geus kumaha ieu lah gitu. Kumaha jalannya begitu. Tapi kita sadari bahwa kita memang Allah ciptakan dengan keletihan-keletihannya, dengan capek-capeknya, dengan tumpul-tumpulnya, dengan ketidaksukaan-ketidaksukaannya. Dan sekarang sudah berlebih dari 6 tahun, alhamdulillah karena prinsip yang jalankannya itu, ya udah jalan aja. Materi mah tinggal ngahandetkeun aya. Enggak tidak harus dibaca lagi buku udah 10 tahun ngecek buku lagi dibaca terus kan. Jadi ke kelas teh lengoh ke kelas teh langsung masuk. Berbeda udah beres. Duduk ngobrol, mau tanggung sekedap keluar kalau gitu aja.
Jadi dibawa santai. Karena tadi meyakini laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam keletihan dan kecapean. Maksud kecapean itu dalam kondisi dengan itu gitu. Bukan Allah menciptakannya Allah capek, bukan, kitanya diciptakan dengan keletihan masing-masing. Dan nikmatnya hidup ada pada itu. Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, fansab fa innal ladzal 'aishi fin nasab. Berletih-letihlah, capek-capeklah kalian, karena nikmatnya hidup itu ada pada letihnya. Nikmatnya tidur kapan? Saat ngantuk dan capek. Nikmatnya makan kapan? Saat lapar. Ayo warung walaupun dikasih di badan kikil yang istimewa, ayo warung mah tidak nikmat. Maka kata Syafi'i, capek-capeklah kalian karena nikmatnya hidup ada pada rasa capek. Fansab fa innal ladzal 'aishi fil nasab. Kalau yang 6 tahun itu apa? Enggak, itu penelitian bahwa yang namanya guru itu setiap dalam 6 tahun dia akan menemukan titik jenuh. Jadi kalau sudah 6 tahun mah memang idealnya dia mengupgrade dirinya, mungkin sekolah lagi lalu balik lagi, atau mungkin dia kemana dulu, mungkin dagang heula balik lagi ngajar gitu. Jadi pindah sekolah ya, atau pindah sekolah. Saya ingat ini tahun 70-an gitu, ada film di bioskop depan Kapolresta ya, depan Polresta, namanya 7 Years Each, jadi 7 tahun tuh gagal. Jadi maksudnya film itu kelihatannya sesudah berkeluarga selama 7 tahun dia gatal. Jadi ingin cari yang lain soal. Kembali ke judul awal, saya bertanya dulu kan, ini kan judulnya membahas sujud sama ruku ya. Saya pun nanya ketika ruku itu pengucapan Allahu Akbar itu di mana tepatnya? Oh, dari ruku ke i'tidal. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intiqal. Jadi bacanya saat peralihan. Saat peralihan. Ada yang mengatakan Allahu Akbar itu ketika sudah nyampe. Ya. Dari penamaan itu disebutnya takbirul intiqal, takbir peralihan. Tapi ada yang memahami bahwa dalam hadis itu idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir maka kalian bertakbir. Artinya imam tuh beres dulu gitu. Allahu Akbar. Maka kita Allahu Akbar. Ya. Gitu. Jadi ada dua Allahu Akbar gitu ya. Nah, Allahu Akbar ketika badan kita begini atau iya, dalam hadisnya itu kalau imam takbir maka kita ikuti gerakannya. Jadi Allahu Akbar baru kita ikuti. Setelah imam beres kita ikutin gitu. Setelah imam beres kita ikutin. Itu idealnya begitu. Jadi kalau imam berdiri sami Allahu liman hamidah. Nah, sudah sami Allahu liman hamidah kita baru berdiri. Gitu. Ketika imam Allahu Akbar sudah sujud baru kita sujud. Itu idealnya. Tapi kadang ada yang anggap itu lama. Dalam arti kata orang tuh ketika imam dengan Allahu Akbar itu imam makmum sudah ngikut itu. Sudah ngikut karena mihlaan. Ada imam diatur. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Harus imam tuh beres bar. Saya kalau kita sholat ikutin. pernah lihat imam. Ini sama mau meninggal imam, ke bawah ke. Yang nggak boleh mah mendahului imam. Itu bisa batal. Dua gerakan sholat kita dahului imam bisa batal. Dan sayangnya saya pernah mendapati itu. Ketika saya salam ke kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada jamaah sudah sila Pak, geus kita. Aya eta berarti malikna kapan eta? Nah itu mungkin harus ada teguran, tapi teguran ya yang bersifat kekeluargaan lah. Takutnya pundung juga kalau ditegur. Jadi kalau kita meleng ke kiri dia sudah beres masih mungkin masih ditolerir lah, hanya sedikit. Ini mas saya ke kiri udah sila, mereka sudah mamprang dengan zikirnya kan begitu. Nah, maka ini perlu diingatkan kewajiban kita mengingatkan supaya tidak. Nah jadi ruku dan sujud tema bahasan kita kali ini adalah inti dari ruku dan sujud adalah ketundukan. Hadirkan suasana tunduk, hina, patuh, kurang, miskin, membutuhkan saat ruku dan sujud hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai penutup saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini para ulama, bukan hadis dari para ulama. Wali ahamiyatir ruku faqad qala fuqaha. Para ahli fikih,
para ulama mengatakan arba'un li ghairillahi syirkun. Ada 4 hal yang kalau itu diberikan kepada selain Allah jatuhnya ke syirik. Yang pertama ar-ruku. Yang kedua as-sujud. Yang ketiga al-dzabhu, menyembelih. Yang keempat an-nadzar, mengucapkan nazar. Maka ketika kita berhadapan dengan orang, jangan menundukkan badan terlalu. Misalkan kita ketemu tamu atau ketemu pejabat, jangan gini banget dulu. Seperti orang Jepang atau Korea, di Islam tidak diajarkan begitu. Kalau mau merunduk secara budaya saja. Anis lah, Gitu. Anis sama Jokowi kan ya. Nah, gitu betul. Jadi apa namanya? Tiru teh bedanya apa nya? Tiru teh bedanya. Kita ini mohon maaf ada semacam Anis lo udah lama. mengikuti tren atau apalah. Kadang kita menyambut hadirin itu juga ruku, Pak, mohon maaf. Menghadapi pejabat juga ruku. Nah, itu dalam Islam dilarang, nggak boleh. Termasuk 4 yang jatuh kepada syirik. Musyrik jatuhnya itu. Cukup merendahkan kalau mau, itu niatnya juga budaya. Dalam Sunda itu kan yang namanya sedikit miring itu kan nggak apa-apa ya. Jadi bukan menundukkan, tapi sedikit merunduk untuk meraih dia. Syukur-syukur kalau mau gini. Nah, itu Anis. Nah itu. Wallahu ta'ala bisawab wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanallah.